Selamat pagi Mitra Suara Kota Senang Rasanya. Kami dapat kembali hadir menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini di kebersamaan lapor sesi yang pertama dan saya Vivi di edisi hari Kamis ya 28 Maret 2024. Alhamdulillah ini memasuki bulan suci Ramadan di hari ke-17. Semoga puasa kita hari ini lancar, diberikan kesehatan juga, kemudian dimudahkan segala urusannya, kemudian diberkahi segala ibadahnya. Baik Mitra Suara Kota melengkapi informasi di kesempatan pagi menjelang siang kali ini kembali hadirkan ruang dialog interaktif. Ya, kali ini spesial di kesempatan siang ini ya, pagi masuk siang ya. Kami hadirkan klinik udara. Loh, biasanya klinik udara itu hari Jumat Mbak Vivi pukul 10. Kenapa hari ini? Karena besok itu kan libur dan kebetulan hari ini ya, ini ada sesuatu untuk bisa hadirkan informasi klinik udara bersama RSUD Dr. Muhammad Saleh dan bertepatan dengan Hari Epilepsi Sedunia tahun 2024. Kalau yang kemarin sempat menyimak podcast dari RSUD Dr. Muhammad Saleh, kali ini kita hadirkan kembali ya dengan topik yang sama, kan tetapi nanti ada beberapa yang berbeda di kesempatan pagi kali ini. Oke, langsung saja ya kita sapa narasumber kita yang udah hadir di studio spesial buat informasi kali ini bareng Dokter Toyo. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya Dok ya. Amin. Nampak dari Itu. suara. Nampak dari suara dan freshnya ya. Gitu, Moodnya Dokter. Coba dibayangkan mana sih ya? Nggak semangat bagaimana gitu, datangnya aja sudah lebih saya loh. Wah, ini dapat honor ini kalau Dapat. gitu. Kalau lebih datang duluan. Iya, yang datang duluan ini pinter Dokter. Ya kalau di sekolah ya Dok ya. Iya. Gitu, oke. Mitra Suara Kota kali ini kita ngebahas seputar Hari Epilepsi nih Dok. Ya, Hari Epilepsi Sedunia yang diperingati tanggal 26 Maret kemarin. Karena kemarin kan nggak mungkin hari ini, besok juga hari Jumat, hari libur. Jadi saya berterima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan epilepsi pada hari ini. Terima kasih Suara Kota. Bravo. Bravo. Oke, Mitra Suara Kota yang mau gabungan boleh aja ya di via WhatsApp kami di 0813364000 atau online-nya di 0335 atau melalui kanal Instagram dari RSUD Dr. Muhammad Saleh karena kita lagi live ya secara streaming di Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Oke, Dokter Toyo. Nah, Dokter, terkait sama epilepsi. Epilepsi ini sebuah penyakit atau gejala apa sih Dokter sebenarnya? Ya. Jadi epilepsi itu adalah merupakan suatu penyakit yang menyerang di otak, ya, susunan saraf pusat, ya, akibat dari adanya ledakan muatan listrik di otak. Jadi otak itu mengandung elektrik juga, ya, dan itu berlebihan, tidak semestinya. Dan manifestasinya adalah kejang-kejang. Jadi kalau orang awam itu bilangnya ayan. Oh, ayan. Ya, kalau orang dengan bahasa Madura aljen. Gitu ya. Jadi ajenem gitu ya. Ajenem ya. Jadi seperti itu gambarannya, jadi kejang-kejang. Ya, kejang-kejang itu pun juga macam-macam ya. Jenisnya juga macam-macam. Oke. Jadi ada kendala kayak aliran listrik di otak gitu. Ya, berlebihan. Jadi berlebihan terus akhirnya timbul gejala seperti itu. Itu secara awam aja ya. Kalau secara medisnya cukup panjang dan rumit ya Dok. Mungkin nggak bisa dipahami Dok. Jadi diibaratkan sebuah aliran listrik kayak gitu, ada yang konslet gitu kah Dokter? Orang awam bilangnya begitulah, bukan konslet, berlebihan aja. Berlebihan ya, sehingga terjadi kejang itu. Ya, selain kejang apa Dok? Kebanyakan ya manifestasinya kejang, kebanyakan. Tapi ada juga tidak bermanifestasi di kejang, cuma di otaknya tuh elektriknya yang keluar berlebihan. Nah, itu bisa tahunya di mana dengan pemeriksaan rekaman otak. Oh gitu. Jadi ada yang tidak manifest, tapi di rekaman otaknya gambarannya wah ini kejang. Jadi ada dua tipe. Tapi yang paling sering yang kita lihat sehari-hari adalah kejang.
ini turunan genetik atau memang ada sesuatu dari tubuh kita yang beda kayak gitu? Ya, ini memang banyak orang berpikir ini suatu penyakit turunan. Iya. Sebenarnya tidak. Tidak. Ya, tidak. Tapi untuk saat ini memang penelitiannya di dunia ini mengarah ke genetik. Ya. Jadi penyakit apa itu genetik. Ya kita tunggu aja beberapa tahun kemudian penelitian-penelitian yang baru faktor genetik itu berperan apa tidak. Untuk saat ini tidak. Tidak ya dok ya? Tidak menurun, bukan suatu penyakit turunan. Berarti memang bawaan dari kondisi tubuh. Ya, dari kondisinya masing-masing. Oke. Epilepsi bukan genetik. Tapi kalau faktor makanan mempengaruhi nggak sih dok? Oh enggak, Gaya boleh. hidup? Gaya hidup juga enggak. Makan aja yang enak, soto di mana itu di alun-alun. Nasi pecel itu juga banyak. Hobi makan sate? Sate, soto semua saya dok. Suka. Pecel juga? Suka semua dok. Nah, ini kapan-kapan saya diundang ya. Saya pikir saya yang diundang dok. Oh, ya. Oke, jadi penyebabnya sendiri epilepsi ini apa sebenarnya dokter? Kalau gaya hidup nggak begitu mempengaruhi, kemudian makanan, kemudian genetik apalagi? Begini, jadi menurut literatur dan penelitian 60-70% itu tidak diketahui. Oh. Tidak diketahui apa itu sebabnya. Tahu-tahu ada gitu aja. Yang sisanya 30% kurang lebih ya, itu dulunya pernah dia menderita tumor otak atau jatuh kecelakaan ya, kena kepala kebentur ya, kecelakaan lalu lintas atau mungkin penyakit lain seperti stroke itu. Jadi di kemudian hari timbul kejang. Nah, ditelusuri, oh ini sebabnya pernah jatuh kebentur kepala misalnya. Oh ternyata ada tumornya. Oh ada ini dan sebagainya. Pernah radang otak. Jadi 70% tidak tahu apa ini, dari mana, atau ada. Oke, tapi yang selama ini jadi keluhan masyarakat atau pasien terkait sama kejang atau epilepsi ini kebanyakan faktor itu ya dok ya? Iya, Karena betul. kecelakaan. jatuh. Enggak, itu bukan karena itu. 30% itu di kemudian hari. Oh, oke, efeknya. Ya, kemudian hari. Jadi kalau yang sekarang kejadian setelah ditelusuri, kok bisa ya dulu nggak begini dan ini. Ya, 70% istilahnya idiopatik, jadi tidak diketahui. Dengan pasti itu apa Ya, gitu betul. ya. Hingga saat ini masih belum diketahui. Belum. Untuk saat ini belum. Tapi kalau obat sendiri bisa menyembuhkan nggak sih dokter? Nah, Seperti pertanyaannya sedia. bagus ya. Banyak pasien itu bertanya, dok saya bisa sembuh nggak ini? Iya. Jadi Karena mengganggu ya dok ya? Iya, mengganggu memang. Ya. Jadi bukan penelitian mengatakan bahwa sekitar 60-70% juga dia akan berkurang kejangnya itu. Ya, berkurang dan butuh waktu minum obat paling sedikit 3 tahun. Oh, 3 tahun bebas kejang. Oh, oke. Lama, 3 ya. tahun lama Iya. banget dok. Dasarnya kenapa kok milih 3 tahun itu penelitian di dunia. Oke. Dulu 2 tahun ternyata masih bisa, akhirnya 3 tahun, jadi angka kesembuhannya lebih banyak. Kalau 3 tahun lah, 3 tahun minum obat natur 3 kejang, angka kesembuhannya cukup banyak. Oh gitu. Kalau cuma 2 tahun Ya. masih ada. Memang penelitian menunjukkan seperti itu ya. Iya. 3 tahun masa pengobatan tanpa ada yang lowong 1 hari itu. Ya, kalau bisa jangan lowong. Ya. Kalau makan soto lowong 1 hari nggak? Kalau makan soto terus juga malah bosan dokter. Ya, bosan. Tapi kalau obat untuk epilepsi memang harus dikonsumsi supaya nanti tingkat kesembuhannya lebih cepat. Lebih banyak, ya lebih besar, angkanya lebih besar. Kalau misalnya udah melakukan pengobatan secara rutin 3 tahun, kemudian bisa sembuh total seperti sedia kala, atau ada kecacatan tersendiri nggak sih dokter? Atau mungkin nanti di kemudian hari akan terjadi hal yang sama? Iya, begini, ini penelitian lagi ya, dan pengalaman saya juga. Memang kalau sudah 3 tahun bebas kejang, lalu sudah ya, selesai minum obat, tidak ada kejang, tapi antara 1-5% timbul lagi. Jadi 1-5% itu 1-5 dari 100 yang sudah sembuh itu, ya kan? Itu bisa muncul lagi, cuma batasan waktu tidak disebutkan kapan. Bahkan saya punya pasien, dulunya sudah sembuh, menjelang mau tua ya, umur 50 muncul, tapi jarang. Makanya betul angka 1-5% itu bisa muncul lagi. Jadi ya namanya penyakit ya, batuk pilek aja nggak usah seminggu sebulan bisa muncul lagi ya. Iya betul. Ya. Kemudian
kemudian kalau rentan usia sendiri yang mengidap epilepsi sebenarnya di usia berapa kebanyakan pasien di dokter? Memang epilepsi tidak mengenal usia ya, mulai bayi sampai tua. Paling banyak memang anak-anak. Anak-anak dewasa terus tua itu juga sudah mulai banyak sekarang. Terbawa sejak hamil nggak sih dokter itu kalau anak-anak? Nah ini kembali lagi. Masih belum Belum ada tahu pasti. kepastian ya Pak? Memang kalau hamil kalau bisa sehat. Oke, konsumsi Ya. makanannya juga sehat Ya, benar betul. dijaga. Nah, ini contoh aja misalnya ya, lahirnya tidak normal ya. Zaman sekarang kan enak. Tunggu Semua- dokter, lahir tidak normal maksudnya bagaimana? Gini, kalau lahir kan biasa, spontan ya, Oke. melalui Jalan jalan rahim. Iya. Tapi ada juga yang nggak normal. Zaman dulu itu pakai di tang itu loh. Ah? Di tang apa ya? Disedot. Forceps ya namanya. Disedot. Nah itu kan trauma di Oh, kepalanya ya. Atau juga faktor lain mungkin nggak bisa keluar harus dioperasi ya, diseksius. Tapi itu angkanya kecil kok yang menyebabkan itu. Biasanya ya, contohnya misalnya lahir tidak usia umur janin yang matur ya. Nah itu bisa mempengaruhi. Kadang-kadang kita tanya bagaimana? Oh ya lahirnya sekian. Kemudian ibunya sehat nggak waktu hamil? Nah, itu bisa mempengaruhi. Terus waktu lahirnya juga susah nggak? Jalan lahirnya melalui jalan lahir itu. Wah lama sekali harus ini. Nah, itu bisa mempengaruhi. Memang kalau bisa sehat. Memang sehat itu mahal sekali. Betul dokter. Mahal sekali. Sehat itu adalah aset yang tidak Iya. bisa dihargai apapun ya. Iya. Gitu, oke. Kalau usia berarti tidak ada rentan usia atau milih-milih usia nih si epilepsi ya. Ya, Jadi memang siapapun paling bisa. banyak sih anak. Anak-anak ya. Kalau pasien dokter nih paling banyak anak-anak nih. Wah kalau saya merata ini Merata. sampai tua. Sampai tua. Kalau untuk proses penyembuhan lebih cepat anak-anak atau orang dewasa sih dok? Tidak selalu. Tidak Bisa dikatakan anak bisa berumur. ini sesuai dengan ininya sendiri tingkat keparahannya. Iya. mungkin ya. Jadi kita tidak ada apa-apaan saat itu. Untuk anak-anak juga sama, masa pengobatan 3 tahun. Sama 3 tahun. Oke, Sekarang adalah pasien. guidance-nya dari jurnal-jurnal luar negeri maupun perhimpunan saya dulu 2 tahun sekarang 3 tahun. Mengapa kok diperpanjang? Itu penelitian. Maka kesembuhannya lebih banyak. Oke. Dokter, kalau tadi dokter bilang epilepsi ini bisa berkaitan dengan penyakit bawaan. Salah satunya adalah apa tadi dokter, tumor atau kanker otak gitu ya dok ya. Kemudian apa lagi dok? Radang otak. Radang otak ya maksudnya. Kemudian bawaan apa lagi kalau penyakit itu dok? Ya ada bawaan yang Diabetes. kelainan berat. Enggak. Oh enggak ya, enggak ada hubungannya ya. Jadi Kalau ini kita balik dong, epilepsi ini bisa menyebabkan organ-organ tubuh kita bisa tidak bekerja dengan baik atau bagaimana dok? Mungkin bisa mempengaruhi jantung atau organ-organnya tubuh yang lain epilepsi. ya, jadi begini ya, kalau orang pasien dengan epilepsi kan kejang-kejang, Iya dok. energinya banyak dikeluarkan, sentakan-sentakan itu ya. Iya. Biasanya tensinya itu naik, Oh. karena aktivitas loh, itu Iya. bisa dipahami karena sarafnya bekerja mempengaruhi tekanan darahnya jadi naik. Tapi kalau tekanan darahnya selama ini normal-normal nggak masalah. Tapi justru mereka yang punya kelainan jantung dengan tekanan darah tinggi ya itu bahaya sekali, ya, yang meloncat naik. Jadi salah satu seperti itu. Kalau tadi pertanyaannya bisa menyebabkan bisa, tapi ya semoga sih tidak demikian. Toh mereka sudah tahu darah tinggi dan sebagainya kan diobati. Jadi dengan ledakan itu gerakan spontan yang luar biasa, mentaknya. Pernah lihat tidak pasien dengan kejang epilepsi? Iya. Pernah ya? Dokter, dulu ada adik kelas saya waktu SD. Oh, tahu ya. Iya, jadi kejang-kejang gitu. Iya, betul. Nanti sadar sendiri dong. Iya, jadi ada fasenya. Pertama emang bingung kejang. Tapi kejang ada 2 tipe, yang satu kaku, satunya klojok-klojok ya. Habis itu ya Kayak nggak ada tidur. apa-apa. Iya, capek tidur, bangun bengok seperti yang biasa. Iya, gitu. Jadi pernah lihat ya pengalaman itu ya. Dokter, kejang-kejang yang seperti apa sih yang harus diwaspadai? Karena kan kejang-kejang banyak nih dokter. Kejang-kejang karena ini kadang kejang itu nggak nampak kejang sekilas gitu, kayak nampak tidur padahal itu kejang. Kayak saya lihatnya di media sosial nih kan banyak nih dok. Oh ini kejang, padahal seperti biasa loh. Iya. Ini kejang yang bagaimana yang Jadi diwaspadai? kejang itu ada 2. Satu betul kejang penyakit, ada 2 kejang psikogenik. Jadi seperti panjenengan ini
dicuekin sama suaminya, pacarnya, lalu bermanifestasi kejam-kejam. Waduh, Itu bingung. drama itu, Dok. Ya, itu karena nggak dikasih Oh, duit, jajan. ya kasih Iya, duit nggak dong. disayang. Nah itu udah kejang psikoge untuk orang itu, padahal enggak. Ya begitu disayang, dilus-lus sembuh sendiri. Oh, sembuh sendiri. Tapi kalau kejang yang penyakit itu macam-macam variasi, seperti yang tadi diceritakan bahwa yang sampai jatuh ya terus kejang-kejang enggak. Ada juga yang cuma bengong aja. Iya. Bengong, biasanya guru-guru itu tahu anaknya. Kalau kita ke poli itu orang tuanya datang, ini katanya gurunya kalau di sekolah bengong sesaat. Oh ya, nah, kemudian kita periksa ternyata betul. Ya, jadi ada tipe yang modelnya bengong, ada yang tapi yang paling banyak yaitu yang jatuh kesentak-sentak itu, yang paling banyak. Ada juga yang mulutnya melot-melot aja. Jadi melot-melot. Ini lagi makan apa maunya, tapi sebenarnya kejang. Tapi itu tidak berbahaya. Padahal lagi puasa ya, Dok? Iya, itu sih. Kalau yang bahaya itu yang sampai jatuh itu. Oh, itu yang bahaya. Sampai kejang-kejangnya Iya, ini itu ya. bisa fatal. Saya punya pasien beberapa laporannya sampai meninggal. Karena takut terjatuh, terbentur kepalanya atau apa gitu Iya, ya, Dok, ya. jadi terbentur, apalagi makanya saya sarankan pakailah helm ya. Ini saya lihat. Kemana-mana pakai helm, Dok? Iya, ini kadang-kadang saya lihat jamak banyak pengendara dan motor nggak pakai helm ya. Hubungannya Bahayanya begitu. Pakailah helm. Oke, Helm itu aman ya. aman kok. Ah. Ya, jatuh tak aman kepalanya. Ya, kalau apalagi orang yang menderita epilepsi, selalu saya sarankan tidak boleh naik sepeda motor. Betul. Nggak boleh. Takutnya tiba-tiba. Iya, karena tidak disadari serangan itu terjadi, Ah. lalu jatuh jangkauan, repot itu. Iya. Sama berenang. Iya. Nah, itu pernah saya punya pasien itu masuk orang dulu itu. Jadi berenang di itu loh, di pantai mana, Mayangan apa itu, Iya. nggak ketahuan. Lalu ngampul-ngampul gitu. Oh. Ternyata dia seorang epilepsi. Terus tidak boleh apa ya, naik-naik ya, Iya. manjat-manjat itu. Wah kalau jatuh gimana? Ya, Iya. naik pohon ya. Karena serangan tidak tahu Nggak kapan tahu. terjadi. Ya. Kalau saya punya pengalaman lagi itu kalau mandi. Kalau mandi itu di zaman sekarang kan mandinya pakai shower ya. Iya. Dulu itu pakai bak. Iya, benar. Nah itu kejang itu kecemplung di baknya. Pernah ya, Dok? Iya, betul itu pasien saya ingat itu. Terus dari itu keluarganya nggak tahu itu mandi kok suwi ini nggak metu-metu. Apalagi Karena dikunci. dikunci. Nah, akhirnya terjadi itu. Makanya kalau datang ke saya itu konsultasi itu panjang ceritanya. Ini sarannya ini. Makan boleh makan apa aja, yang penting nggak bikin batuk, pilek itu yang saya. Tapi itu penting sekali. Naik motor itu juga saya harus jangan naik motor loh ya. Tapi kadangnya, tapi saya pernah dimarah. Dok, saya ini kerjanya dari desa ke jalan raya itu naik apa dok kalau udah naik motor? Waduh susah juga ya diantar. Jadi memang kadang-kadang perlu diberi edukasi. Ya. Bahayanya itu di sawah-sawah kan ada jalan kecil ya, apa itu? Pleset dikit jatuh ya. Malah membahayakan. Malah membahayakan. Apalagi terbentur atau Apalagi terbentur. Betul. Gitu. Akan memperparah ya, Dok, kalau terbentur. Lu iya sudah kena luka semua, gegar otak namanya itu. Repot ya. Sudah jantung tertimpa tangga dong. Kekuatannya masuk ini. Iya. Oke, jadi jenis kejang itu sebenarnya ada dua, ada yang silent gitu, tiba-tiba kejang tanpa disadari oleh orang sekitar, ada yang kejang-kejang sampai hentakan yang keras itu, tapi memang yang membahayakan yang hentakan yang keras itu. Iya. Tapi Dan- masih bisa diobati. Yang ingat itu psikogenik itu. Iya. Oh banyak itu, terutama wanita. Gak tahu kenapa. Oh, genetik ini Bukan genetik, psikogenik. Oh, maksudnya ini apa namanya? Ya ada. Jenis kelamin ya. Bukan psikogenik itu karena faktor psikis ya. Oh, psikologinya. psikisnya. Ya. Oke, karena kan memang wanita itu kita berpikir pakai perasaan dulu ya. Oh gitu dok. Oh berarti Iya. ngalami ya. Karena saya wanita dong. Oh, iya. Ini ada Mas Wahyu senyum-senyum. Kalau laki-laki kan mikir dulu dong, Oh, baru iya. pakai perasaan. Makanya. Kalau kita perasaan dulu dong. Makanya. Iya. Pokoknya saya bilang sama saya kebetulan ditemani ini dokter muda mahasiswa saya. Gitu. Jadi kalau punya suami yang bukan dokter, Ya. kalau lagi mangkal dicuekin, kejar aja pura-pura. Bingung pasti Oh, suami. ini trik ya dok? Iya, tapi kalau suaminya dokter, Iya. biarkan aja. Nanti sembuh-sembuh sendiri, capek sendiri.
Apa mungkin kalau pas lagi ini apa namanya kejang, lagi kejang, ini mungkin ada faktor yang menyebabkan itu, mungkin apa pikiran atau apa Ya bisa? banyak. Banyak atau rasa ketakutan sehingga Bisa. kejang. Jadi yang bisa mencetuskan kejang itu contoh ya. Ya. Misalnya dia tidurnya malam, Oh, benar-benar. jangan kurang istirahat, lelah. Fisik juga sepanjang. Ketiga, kalau kena sakit panas itu bisa merangsang timbul kejang. Dia lapar, ya tidak makan teratur, itu bisa merangsang timbul kejang. Kalau wanita yang pernah tapi tidak banyak, itu menjelang mens, itu perubahan hormon, nggak enak ya. Iya, Saya bukan wanita, nggak tahu mens itu gimana. Katanya kalau mens juga karu-karuan. Iya, nggak mood jadi Nggak mood. bete. Terus emosinya itu mudah timbul kejang. Jadi ada faktor-faktor pencetus. Kalau dikasih duit sembuh dia. Saya banget. Oke, dokter, kalau epilepsi sendiri pernah nih kejadian nih dokter. Menurut dokter tadi, kata dokter tadi bahwasanya epilepsi itu banyak faktor pencetusnya, salah satunya mungkin panas gitu ya dok. Tapi ada sih dok kasus dia itu kejang-kejang tanpa panas, katanya sih epilepsi gitu, didiagnosis epilepsi, tapi tanpa melalui panas dia langsung kejang tiba-tiba. Awal mulanya anak ini biasa dokter, dia bisa jalan, dia bisa lari-lari, bisa ngomong, kemudian tiba waktunya dia kejar tanpa ada, maksudnya silent gitu dok, tanpa ada panas. Kalau ada panas kan tahu nih ya, tiba-tiba langsung kejang, jatuh, kemudian nggak sadar, tiba-tiba yaitu ternyata mengalami kelumpuhan gitu, kemudian kepintarannya hilang dok. Nah ini bagaimana dok? Ya, jadi seperti tadi saya bilang, tidak diketahui dengan pasti atau muncul. Iya. Itu namanya mendadak muncul. Iya. Lalu memang ada satu tipe habis kejang lalu dia lumpuh. Ada tipe seperti itu. Tapi kasusnya jarang. Iya. Justru yang menemukan itu seorang dokter, saya nggak tahu namanya TOP, makanya istilahnya TOP paralysis. Jadi akibat serangan kejang lalu lumpuh. Memang ada tapi tidak banyak. Saya juga pernah mengalami, terus begitu dok kan nggak bisa habis kejang, iya. Biasanya butuh waktu lama dia akan pulih, jalan lagi pelan-pelan. Tapi dengan catatan harus minum obat kejangnya. Oke, jadi dilakukannya adalah pengobatan rutin sampai 3 tahun itu sama ya dok ya. Ya. Kemudian melakukan tindakan apa lagi dokter? Ya, Terapi? hidup sehat. Untuk Ya, sehat. selain minum obat hidup sehat, ya Pola jangan hidup begadang malam-malam, ya. Makan yang teratur, apalagi ya. Ya, pokoknya hindari yang menyebabkan serangan kejang seperti tadi. Ya, jangan berenang dulu ya, orang ingin berenang biasa tapi nggak benar ya. Jadi dihindari, itu aja. Terapi termasuk salah satu upaya untuk memulihkan kondisi dok? Nah, memulihkan kondisi selain obat, kadang-kadang ada faktor psikologi. Iya. Jadi orang habis serangan kejang itu kadang-kadang kan namanya serangan otak ya, gangguan psikiatrinya, jadi muncul. Gitu. Nah itu perlu dikonsulkan juga ke psikolog ya, biasanya ke psikolog supaya dia pede lagi ya, jadi percaya diri kembali. Bisa kok, bisa. Bisa ya dok. Nah untuk kasus yang anak-anak ini lagi dokter, kita kembali kasus anak-anak ini kan akhirnya kepintarannya hilang nih dok, kemudian kayak anak bayi lagi, dimulai lagi, kemudian bisa dilakukan dengan terapi nggak sih dokter untuk mengembalikan Ya kemampuannya? pokoknya gini aja, pokoknya derajatnya ringan ya, semoga sih baik insya Allah ya. Tapi memang bisa menurunkan daya intelektual, bisa, memang ada ya, ada dan pernah diteliti. Kebetulan saya waktu sekolah teman saya meneliti itu, dites pakai psikotes ya, turun. Tapi ada juga yang enggak. Saya punya teman dokter kok. Dokter. Malah dokter ini? Iya, malah dokter. Dia jadi dokter. Jadi tidak selalu, tapi memang ada. Ada, teman saya jadi dokter, dia penderita epilepsi. Ada, saya nggak sebut. Merah. Ada. Saya pernah punya pengalaman 2 orang. Oh gitu. Satu dokter gigi, satu dokter. Oh 2 orang ya. Bisa jadi dokter. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya punya anak yang ini memiliki penyakit epilepsi kemudian minder diri. Iya. Kita harus berupaya sebagai orang tua ya dokter ya. Okay. Tapi bukan dimanjakan ya. Iya.
tetap betul. seperti kayak biasa. Hmm. Salah betul diberitahu. Nanti kalau enggak tambah belas ya. Iya betul dokter. Oke, kemudian kalau misalnya epilepsi yang normal seperti misalnya panas ini kan kejadiannya kalau ininya apa umumnya kan melalui panas kalau anak-anak kemudian kejang gitu. Karena mungkin panasnya terlalu berlebih atau bagaimana gitu ya. Itu kalau yang karena panas belum tentu epilepsi, belum. Iya, kalau panas disertai Belum kejang. tentu. Iya, walaupun panas karena kejang belum tentu epilepsi. Oh belum. gitu, oke. Jadi cuma pencetus saja. Tapi kalau yang panas terus kejang, belum tentu epilepsi. Kita harus observasi dulu. Observasi. Ya. Jadi kalau ada panas berarti kan ada faktor penyebabnya ya, tapi bukan. Nggak tahu. Tidak selamanya epilepsi ya dok? Nggak selamanya epilepsi itu. Iya. Saya katanya ibu saya kecil dulu pernah kejang panas. Panas tinggi kejang 1 kali katanya. Tapi kan saya nggak tahu yang cerita ibu saya. Nggak inget ya dok? Nggak ingat saya. Tapi saya bisa bersyukur bisa sampai sekarang. Betul, sampai jadi dokter, sampai di sini ngobrol. Jadi saya pernah kejang. Kata ibu saya 1 kali. Oh, Bingung ibunya. Ibu semua, waduh kamu tuh sampai bingung. Ya namanya wanita ibu itu kan kalau anaknya sakit itu, waduh. Bingung, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Situ, ya. Iya dok. Jadi kalau misalnya pas panas kemudian kejang, jangan mendiagnosa sendiri kalau ini epilepsi jangan ya, karena harus ada dilakukan pemeriksaan secara intensif, kemudian dilakukan evaluasi dengan apa nih dok? Apa saja yang harus dilakukan nih dok nanti? Ya banyak, memang harus kontrol, periksa, nanti diperiksa kamotak. Ya, lalu kalau memang ada gangguan kejiwaannya dikonsultasi psikolog. Jadi ya anaknya ya ibunya. Karena anaknya kan jelas, ibunya kan bingung juga, cemas. Jadi konsultan juga biar tidak cemas. Iya, karena kalau sudah ibu tahu anaknya tidak suatu. Memang begitu ya seorang wanita itu. Iya, kan pernah ngalami nggak? Pernah dok. Gimana coba cerita? Aku tos yang ditakon, saya tak takonnya balik. Benar, gimana cerita pengalaman? Kalau sudah anaknya dapat kabar dari dokter, anaknya seperti ini, gitu. Dunia ini sosok untuk dokter. Kemudian kalau anaknya sih kecil kan ya dokter ya, jadi nggak begitu merasakan. Orang tuanya mikir, setiap hari mikir gimana ya besoknya, gimana nanti kalau udah besar, gimana ya kalau nggak bisa. Tapi dengan semangat ya dok ya, dengan semangat terus mencari informasi, kemudian konsultasi ke ahlinya, akhirnya nanti bisa teratasi semua itu. Kalau bapaknya gimana? Kalau bapak lebih kepada mikir ya dok daripada perasaan. Jadi aku sih boleh duit. Pengalamannya gimana? Aku sih boleh duit, wes kamu yang berupaya gitu. Oh, ini malah kebalik nih dok. Tapi seru perbincangan kita karena masyarakat belum tentu atau mungkin banyak yang tahu bahwasanya penyakit epilepsi ini bisa disembuhkan dengan pengobatan rutin. Kemudian tidak selamanya yang kejang-kejang itu adalah epilepsi karena harus melakukan pemeriksaan ya. Lab juga. Ya lab boleh lah. Oke. Pokoknya melakukan pemeriksaan ke ahlinya ya, ke dokter, puskesmas boleh, pusat layanan kesehatan terdekat, pusat, kemudian rumah sakit, kemudian klinik boleh kemana saja ya konsultasikan. Kalau memang ada harus dilakukan pemeriksaan lebih intensif lagi bisa dilakukan nanti ya dokter ya. Oke. Kemudian dokter kalau misalnya nih masih cukup panjang bersama kita ya. Apa? Ada yang tanya boleh, kemarin banyak yang tanya. Banyak yang tanya ya dok? Hari ini kayaknya yang pada tidur semua. Pada tidur semua karena puasaan nih dok. Dokter nanti kita akan ngebahas seputar kejang, bagaimana cara mengatasi kalau kita melihat ada orang yang kejang. Karena kan ada yang bilang nih dokter, saat dulu SD itu kan ada adik kelas nih teman lah ya, itu tiba-tiba kejang. Kita bingung harus ngapain ya, harus ngapain. Nah itu harus ngapain dok? Ya, jadi jangan dijawab dulu dok. Oh iya. Karena sesaat lagi aja kita jawab ya dok. Lepas posisi yang satu ini.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 101,7 Radio Suara Kota FM. Masih bersama Klinik Udara bareng Dr. Utoyo. Oke, Dr. Utoyo, kita tadi ngebahas panjang lebar terkait sama apa sih itu epilepsi, kemudian penyebab epilepsi apa aja, kemudian kenali epilepsi dengan gejalanya. Mungkin bisa diulang kembali nih dok, gejala epilepsi yang biasa terjadi pada pasien penderita epilepsi. Ya, biasanya ya macamnya epilepsi kan banyak ya, banyak hal. Yang paling banyak itu adalah kejang yang sampai jatuh, Ya. tangannya kaku, kemudian setelah kaku klojot-klojot ya, menghentak-hentak. Habis itu dia tertidur sebentar, terus bangun itu agak bengong ya, bengong. Dan itu seperti biasa. Ya. Dan biasanya awalnya itu ada yang disertai teriakan, ada yang tak tahu geledak jatuh gitu aja. Jadi dia tidak sama. Itu yang sering terjadi, ya, sering terjadi. Tapi yang kedua itu anak sekolah. Jadi guru-guru itu biasanya ya, menyadari kok anak ini melamun. Lalu beritahu orang tuanya datang ke kita berobat, lalu kita periksa. Ternyata memang ada tipe jenis kejang yang seperti itu. Jadi nggak mengganggu, nggak menakutkan, cuma bengong aja. Ya, itu. Tapi yang paling sedikit ya kejang yang tangan separuh, kaki separuh, jadi tidak dua-dua, cuma matanya aja, mulutnya merah itu yang ringan lah. Iya. Ya. Ada juga yang berat itu tadi ya? Yang tadi berat. Nah, itu juga waktunya. Ya. Ada waktu yang pada waktu kerja dinas, kerja siang, pagi, itu yang bahaya. Ya. Tapi ada juga yang pada waktu malam hari. Nah itu aman ya. Ya, jadi kejangnya pada waktu malam. Itu kalau sebelahnya tidak tahu, dipikir gelodak-gelodak apa ini yang terjadi. Tapi kalau biasanya orang tuanya tahu ada sesuatu yang lain daripada yang lain, lebih enak. Ya, jadi kejang. Jadi aman, tidak sampai kepalanya bentur sini, bentur sana, jatuh kan risiko juga. Nah, itu kalau di tempat tidur malam enak aja. Iya. Jadi itu yang paling banyak yang saya dapati selama ini. Ya. Tapi memang epilepsi ini kalau benar-benar orangnya awal di sekitar ini menyadari kalau seseorang memiliki epilepsi pasti nanti kan ada bala bantuan nih dok yang bisa dilakukan. Nah, untuk pertolongan awal saat kita mengetahui ada seorang pasien yang tiba-tiba sedang kejang karena epilepsinya, kamu dok bagaimana? Jadi begini, ini ada dua macam ya. Yang satu sudah tahu enak ya. Iya. Jadi saya punya pasien ini kebetulan ibunya yang kejang, suaminya itu sudah tahu. Bahkan saya waktu dirawat inap dia bilang, dokter ini mau kejang dok. Oh, hebat sekali. Suami udah tahu kalau dia ada tanda-tanda awal kejang. Ternyata betul. Kita tunggu dia kejang. Jadi suaminya sudah menghayati sakitnya si istrinya ini. Enak kalau begitu ya. Jadi udah ngerti dia. Tapi bagi yang orang awam yang nggak tahu, nah ini yang jadi masalah. Ada yang takut, ada yang mau nolong. Dikaitkan sama iki apa itu kesurupan? Ya, mungkin juga bisa begitu. Padahal itu kejang ya dok? Ya, kejang. Nah, ada yang mau menolong ada ya. Jadi pada pertolongan pertama ya tempat aman kan di tempat yang aman. Jadi dalam arti supaya tidak membahayakan ya. Karena apa? Kalau jatuh di jalan kebentur-bentur kan sakit ya. Nah, bahaya. Nah, itu diamankan tempatnya aman, lalu beri bantal apa gimana atau baju yang buka taruh supaya aman kepalanya. Yang penting kedua jangan dimasuki apa-apa kulit itu. Ya, kalau kecong kan gigit itu. Ya. Dimasuki apa? Saya Jangan. apa gitu. Ya, biarkan aja enggak apa-apa ya. Terus yang ketiga longgarkan pakaian-pakaian yang mengikat ya, misalnya lehernya, bajunya pakai, kan ada anak-anak yang pakai dasi itu, longgarkan aja ya. Jadi seperti itu. Lalu tunggu aja, amankan, jangan sampai belundung-belundung gitu ya. Nanti kalau sudah dia sadar, pulih kembali seperti sedia kala. Itu langkah pertama. Yang penting itu amankan, terus jangan dikasih mulutnya, dikasih apa-apa ya. Nanti giginya rompal itu. Ya, ada yang terjadi seperti itu. Bahkan ya memang pertanyaan lidah tergigit terus gimana? Ya sudah, kalau lidah tergigit mau gimana? Ya memang pernah terjadi, pernah masuk rumah sakit dijahit sama dokter bedanya lidahnya itu. Ya wis gimana? Saya kadung dibuka, dipaksa, nggak akan bisa ya dok. bisa. Ya,
tunggu aja berapa menit. Nggak sampai kok, nggak lama. Nggak lama. Oh, oke. Untuk durasi nih dok, biasanya Wah, ini durasi. apa menyesuaikan dengan tingkat ini? Iya, tingkat level? kepalanya. Oh. Jadi kalau misalnya ada juga seorang awam ya, masyarakat mau menolong itu kan ngiler-ngiler. Iya. Dia takut, Betul. wah ini nanti ketularan, Iya. apa menular. Jadi ada yang mau nolong, ada yang enggak. Sebenarnya Jadi kalau yang nggak epilepsi tahu, itu nggak menular ya dok? nggak nular. Hmm. Pakai sapu tangan, bersihkan, Bersihkan. kirimkan tubuhnya, bersihkan. Gitu. Jadi durasinya tergantung. Justru yang kalau sekali sih aman. Kalau yang berkali-kali itu yang bahaya. Itu sudah mau nggak mau harus masuk rumah sakit. Harus kendalikan dengan obat supaya dia kejang yang berhenti. Itu kalau berkali-kali. Ada. Baru kejang, bangun sebentar, kejang lagi. Ada yang nggak bangun, kejang terus. Wah ini sudah cepet aja. Kalau sekali terus baik, biasa, tenang aja. Tapi karena namanya keluarga, semua takut, cemas. Udah masuk, ya masuk aja. Biar aman, diobservasi. Oke, jadi ternyata kejang itu durasinya nggak bisa ditentukan Ya. sesuai dengan tingkat keparahannya Iya. semacam apa sih keparahannya gitu. Tapi kalau udah kejangnya sehari bisa berkali-kali, ini Nah, itu membahayakan sudah. ya dok ya. Lebih baik langsung melakukan pemeriksaan dengan Ya. benar. Karena kalau nggak tertangani, bagaimana bahayanya dok? Bahaya, betul. Bahayanya nanti Iya. keserangan kotaknya. Ya. Otak Jadi bisa kalau- menyebabkan apa? Ya, macam-macam. Macam-macam, ya. Ya. Jadi bahaya. Misalnya contoh yang gampang itu gini, kalau orang yang punya darah tinggi ya, Ya. darah tinggi, lalu kejang kan, tekanannya juga naik Tinggi. ya. Nah, kalau nggak kuat, pecah dia. Pembuluh darah pecah jadinya Ya, jadi penyakit lain nanti. penyakit lain. Apalagi atau lebih baik ya sudahlah, mudah-mudahan ya cepet aja sudah, intinya nanti kasih obat anti kejang yang cepat menurunkan. Tapi ada juga ya memang kalau sudah parah itu repot. Ya. Diobati berapa macam ya masih bisa tekanan. Ada juga yang gitu. Ya karena dia nggak biasa minum obat itu nggak teratur. Iya, nggak disiplin ya dok. Iya. Padahal kunci dari keberhasilan atau kesembuhan seorang pasien epilepsi utamanya ini adalah dengan mengkonsumsi obat secara rutin. Iya. 3 tahun loh ya ini, nggak Iya. macem-macem. Ini Ya semakin rutin, semakin disiplin, semakin cepet ya dok. semakin cepat. Ya. Cepat. Jadi angka kesembuhannya lebih tinggi. Dokter kalau biasanya yang kejangnya anak-anak nih dok, utamanya kan kalau lebih banyak anak-anak sebenarnya. Yang saya tahu nih dok, karena kan saya punya teman di rumah sakit juga, kemudian saya juga sering main-main ke sana, kayak gitu tuh sering terjadi. Oh ini karena kejang gitu. Ini anak-anak sehari bisa 3 kali, 4 kali. Hah? Ini berarti epilepsinya parah kah dok? Iya, memang kok dibanding tidak minum obat sudah tidak kejang ya lebih parah ya. Jadi faktornya ditelusuri dulu apa sebabnya. Dengan satu macam obat tidak bisa 2 macam, 2 macam tidak bisa 3 macam. Oh gitu. Kemudian dosisnya nanti kalau udah ini sehari sudah nggak kejang, sekarang ini 1 bulan sekali kejangnya nanti diturunkan kan? Enggak, kita nggak berani nurunkan, dibiarkan apa dengan dosis yang sama. Oke. Nanti setelah 3 tahun baru kalau nggak kejang baru turun. Jadi nggak boleh buru-buru turunkan. Oh gitu. Karena turunnya nanti kejang lagi. Harus 3 tahun dulu. Ada lagi yang seperti ini dokter. Ini kejang kalau kena air hangat. Bener nggak sih dokter? Ini punya kejang, punya epilepsi, kemudian kalau dimandiin air hangat malah kejang ini. Wah ini pertanyaannya bagus sekali. Bagus sekali. Memang ada istilah hot water epilepsy. Jadi dia mandi air hangat malah kejang. Oh gitu. Ada, tapi jarang. Ya. Ini pertanyaannya baru kali ini saya mendengar pertanyaan yang luar biasa. Memang ada yang namanya hot water epilepsy. Justru mandi air hangat malah kejang. Iya. Ada juga yang mendengarkan lagu musik kejang dia. Mendengarkan musik tertentu mungkin genre apa gitu mungkin ya. Nah itu Apa saya belum keras pernah atau apa baca. sih? Pernah dilaporkan karena mendengarkan itu. Ada juga yang membaca dia kejang. Jadi makanya kita harus tahu. Oh ini tipenya apa? Oh ini reading epilepsy. Berarti jangan baca ya. Aman dia kan betul. Wah luar biasa Mbak Vivi. Saya punya pertanyaan bagus. Ya, jadi memang ada. Ada ya dok ya. Jadi nggak boleh kena air hangat nih dok. Loh kalau kebetulan tipe itu nggak boleh. Iya, untuk yang tipe itu. Iya nggak boleh. Jadi Si memang harus kejang. dievaluasi ya dok ya. Nah, jadi kita harus banyak tanya.
butuh waktu hanya gimana sehari-harinya. Tadi yang tahu di rumah keluarga. Iya betul. Ya. Tapi yang pasti kalau misalnya pas lagi kambuh nih epilepsinya atau kejangnya, ini pastikan di tempat yang aman. Kemudian di tempat yang tidak membahayakan Iya. pasien. Kemudian jangan sesekali memberikan sesuatu atau memasukkan ke mulut, jangan sampai ya dok ya. Gitu. Apalagi dipanggilkan dukun dok. Wah. Supaya kejangnya hilang. Nah, ini mungkin di masyarakat banyak yang berasumsi kalau kejang itu adalah kemasukan roh nenek moyang atau roh jahat. Gitu kan biasanya dok ya? Betul. Nah, ini perlu Jadi diluruskan masih dok. ada. Sampai kemarin juga ada Iya. pertanyaan itu, hari ini ada juga. Saya ada pengalaman waktu kecil ya, Iya. saya cerita juga. Waktu itu saya kecil kan nggak ngerti apa-apa. Di tempat kampung saya yang saya tinggal itu kok ramai sekali, ada apa? Iya. Nah, kemudian pasiennya epilepsi ternyata. Saya setelah menghayati, setelah saya sekolah, ramai lalu paranormalnya datang sama anak buahnya, bawa muridnya. Tuh, itu. Jadi berpikir bahwa itu kena roh jahat. Tapi kalau Mbak Vivi pernah nonton Cleopatra, film Cleopatra, pernah nonton Cleopatra? Itu rajanya Julius Caesar, Iya. itu pun diterima epilepsi. Jadi Cleopatra kan istrinya, Ratu. Nah, waktu saya punya itu videonya, dulu ya pernah nonton tapi lupa videonya. Pada waktu dia serangan kejang, itu ada tarian mengusir setannya. Oh. Jadi di film zaman dulu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, saya sendiri mengalami memang ada di jurnal-jurnal, ternyata nggak di Indonesia, di Afrika juga. Apa namanya? Istilahnya apa itu? Iya. Itu disembuhkan dengan cepat. Ya. Makanya sebenarnya bukan. Itu adalah sebuah penyakit yang mungkin kita tidak Iya, sadari. mitos itu. Mitos ya dok ya, Mitos. tidak kita ketahui. Makanya dengan adanya seperti ini kita tahu dong, ya kan? Ternyata epilepsi, ternyata kejang-kejang itu termasuk epilepsi atau hanya apa namanya acting aja. Kalau biasanya kan wanita gitu ya dok ya. Ya itu Kata tadi yang saya dokter bilang. ya. Kalau suaminya nggak ngerti acting aja sebenarnya. Iya. Dan itu banyak loh, banyak. Banyak ya, jenisnya Iya. banyak kejang. Saya tahu tesnya. Gimana? Ini Bu, jangan dibilang sih. Saya tahu deh, ini Ya deh, jangan dok, nanti suami-suami pada tahu. iya, kejang etok-etok apa enggak, ini saya bisa tahu. Oh ini etok-etok ini, tapi enggak bilang saya. Nanti tenang aja, Pak. Kok panik, dikerubut-kerubut. Saya tenang aja. Oh, baru ayam. Ternyata benar dibiarin, kamu sendiri. Sendiri ya. Apalagi kalau udah dikasih tahu. Ya, apalagi disayang, dilus-lus. Saya suka bilang, sini. Disayang istrinya. Wah, cepet sembuh. Coba Mbak Vivi bilang sama suami. Nanti kita coba ya. Ya. Kejang-kejang ternyata minta beli baju baru lebaran dong. Nah, itu lain lagi. Iya. Oke, tadi kan kita ngebahas bahwasanya pasien epilepsi itu wajib mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran. Paling tidak 3 tahun ya dok kalau pengen masa penyembuhannya cepat dan harus disiplin gitu ya dok. Nah, kalau lepas dari 3 tahun, kemudian apa harus mengkonsumsi lagi dok? Atau menyesuaikan dengan kondisi saat itu? Nah, guidance-nya setelah 3 tahun berbahas kejang, kita nggak boleh berhenti langsung. Bertahap diturunkan pelan-pelan. Sudah, so itu selesai. Cuma dikasih nasihat, dia jaga 1 sampai kurang lebih 5% ya, angkanya itu bervariasi. Bisa muncul lagi ya itu, entah usia kapan. Dan saya mengalami juga pasien, dulu pernah ini, 10 tahun muncul pada waktu usia dewasa. Tapi memang itu memungkinkan terjadi ya dok? Ya itu, kemungkinannya itu kecil kok. 5 dari 100 orang kan nggak banyak. Apalagi Tapi bisa ke kondisi semula? Iya, ya mulai lagi. Kita nol lagi. Nah, ya 1 di antara 100 ya kecil lah, 1-5% yang saya baca begitu ya. Ya, oke. Banyak nih ya pembahasan kita ternyata terkait sama epilepsi yang dulunya kita tidak tahu epilepsi. Ini epilepsi nih nanti menular nih, akhirnya dijauhi. Ternyata ini bukan penyakit menular ya Mitra. Betul. Ini benar ya dok ya? Itu saya mengalami sendiri, saya nggak sebut ya. Iya. Warganya nggak mau tengok.
kamu datang seperti dikucilkan. diabaikan. Iya. Oh. Itu saya alami, saya makanya apa ya istilahnya, tahu persis. Oh, sampai begitu ya. Ya saya juga paham ya, mereka mungkin malu dan sebagainya. Ya, makanya mudah-mudahan dengan era yang modernisasi ini kita nggak usah malu. Banyak aktivitas orang yang sakit epilepsi pun diayomi. ya, Memang di Indonesia ini masih belum ya, mungkin di negara lain itu sudah maju sekali ya. Jadi saya tahu di Australia, di Malaysia itu ada khusus rumah sakit menangani epilepsi, khusus menangani epilepsi. Kalau di Indonesia belum ada ya, Dok? Belum ada. Saya sebenarnya punya mimpi seperti itu, tapi harus ada investor ya yang ngomong. Yang mendukung ya, Dok? Iya, ya? saya terus yang jujur ini ngomong gini. Saya punya mimpi ya. Waduh, kalau ada rumah sakit di Probolinggo khusus epilepsi, waduh hebat ini Probolinggo. Sampai operasinya suka pakai helikopter pet operasi, wah hebat. Tapi namanya mimpi ya sudah. Oh, jadi kalau untuk epilepsi ini ada tindakan operasi? Ada. Ini namanya apa tindakannya? Ya, namanya tergantung loh. Ada lobektomi, ada tergantung tempatnya, Iya. fokusnya. Itu Yang dia. di sini itu di Indonesia ada di Semarang. Semarang itu alatnya khusus ya, Dok? kebetulan adik kelas saya dia belajar khusus di Jepang, khusus nangani operasi yang menderita epilepsi. Tindakannya namanya sih, Dok? Ini, Dok? Jadi tergantung otaknya dibuka, Oh, diambil itu yang menyebabkan epilepsinya. tegangannya. Ya itu banyak teknik saya nggak begitu paham. Ya. Itu kalau di Probolinggo ada seperti itu mimpi saya, ada investor, kamu saya bikin rumah sakit epilepsi. Oh iya siap. Semoga saja investor Nanti salah Mbak satu Vivi yang investor- jadi Apa? marketingnya. Semoga saja ada investor yang mendengarkan saat ini ya, Dok ya. Kemudian mendukung Iya. apa yang menjadi keinginan dokter Iya, itu. betul. Jadi kalau ada yang dengar, apa istilahnya nothing impossible ya, tidak sesuatu yang tidak mungkin. Iya, tidak ada yang tidak mungkin. Oke, dokter, karena memang waktu yang membatasi kita Ya. dan luar biasa pembahasan kita pagi hari ini, silakan dokter sebagai closing statement terkait sama epilepsi. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Jadi masyarakat Kota Probolinggo tidak usah takut. Ya, kalau ada orang yang sakit kejang itu tolong aja, sesuai yang tadi saya sampaikan. Jangan terus ada heliumnya itu menular terus takut tidak mau nolong. Tidak menular itu, bersihkan aja. Pakai tisu apa, tolong tempat aman ya. Itu yang penting. Kemudian bawalah ke pusat kesehatan masyarakat, ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit akan mendapat pengobatan. Dan bagi mereka yang menderita epilepsi, keluarganya biasanya sudah pengalaman, sudah tahu, yang sabar. Memang butuh waktu. Ya, pengobatannya cukup lama, paling sedikit 3 tahun yang terjadi. Ya gimana ya, penyakit itu datang, nggak bisa kita minta. Ya toh kadang-kadang kita sudah tahu teorinya, nggak kita tahu yuk dengan pasti. Atau ada. Iya. Itu. Jadi terimalah semua sebagai hikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya ya jalani aja, nggak usah takut, nggak usah cemas. Yang penting ikhtiar. Gitu ya Mbak Vivi. Betul banget dokter, betul banget. Jadi kita terima aja apa yang Allah berikan pada kita. Ya. Upaya kita adalah untuk menjaga pasien ini supaya mendapatkan penanganan yang tepat di akhirnya. Ya, kalau memang butuh pelayanan terkait sama konseling ataupun pelayanan terkait sama epilepsi, bisa datang ke RSUD Dr. Muhammad Saleh untuk poli. Boleh, ada saya, ada ya? dokter Novia, ada Oke. dokter. Bukannya setiap hari dokter? Setiap hari, Setiap sampai hari. Kamis ya. Jumat itu tindakan. Tindakan oke. Kemudian bisa melayani pasien BPJS kah dokter? Oh ya bisa, Bisa, pasti ya. bisa. Oke. Kalau nggak bisa saya dimarahin sama Mas Pak. Kemudian untuk obatnya sama nggak sih untuk pasien umum dengan pasien BPJS? Begini, ini pertanyaannya kok bagus-bagus ya. Jadi harus dipahami ya, BPJS itu kan ada jenjangnya. Iya. Fase 1 di puskesmas ya, Betul. rumah sakit Muhammad Saleh kita fase 2. Nah, Fase 3 itu rumah sakit besar, Surabaya, Malang, Saiful Anwar, Bagus Tomo. Nah, tentu pasien itu kan tidak sama. betul. Ada yang dengan obat yang ada di sini tidak bisa ditangani, atau maksudnya di puskesmas nggak bisa ditangani, kirim ke rumah sakit ya. Nah obatnya beda, jadi nggak sama. Jadi nanti kalau kita mengatasi di nggak bisa, kita kirim ke Surabaya atau Malang dengan tambahan obat.
Jadi pertanyaannya yang bagus, obatnya masih beda. Nah, gitu. Karena itu kan jenjang BPJS, tidak bisa dihindari, itu peraturan. Gitu ya, Iya. Mitra. Jangan sampai bilang enggak obatnya ini enggak mandi ki oleh BPJS, enggak ya. Oh, enggak. Sama ya untuk pelayanan BPJS, obatnya sama dengan umum. Sekarang lebih bagus kok. Saya ngalami sendiri, kalau saya sakit itu minum obat yang BPJS. Loh ini sungguh, memang dulu itu jelek, bukan jelek maaf ya, kurang bagus kemasan obatnya. Jadi mudah hancur, terus melentung apa ya, grenjengnya. Sekarang bagus. Bagus. Walaupun masa expired lewat, tapi masih kemasannya bagus. Bukan expired lewat, saya nggak pernah minum. Oh jangan dokter, jangan sampai yang baru bagus kan, kemasannya itu terus pokoknya lumayan lah. Kalau dulu memang saya akui masih awal-awal ya, nggak siap pabrik obatnya. Ya. Tapi sekarang sudah baik ya dok ya. Bagus. Oke, jadi nggak ada beda yang Mitra Suara Kota Nah, ada pokoknya. keliru itu mau kapan? Betul. Janganlah. Pokoknya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari dokter apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, ya. Dan pokoknya disiplin aja konsumsi obatnya, karena ini adalah faktor keberhasilan dari pengobatan Anda untuk khususnya untuk pasien epilepsi. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Utoyo Sunario SPM. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.